Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inilah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, penyakit, penuaan, kecelakaan, kedatangan hari Tuhan, salah satu dari hari-hari itu akan menjadi hari-hari terakhir kita. Maka ketika Paulus bicara kepada jemaat di Tesalonika, dia di ayat 1 dan 2 mulai fokus pada apa yang seharusnya kita tahu. Apa yang seharusnya Anda, saya tahu. Jadi bukan tentang apa yang Anda dan saya tidak tahu. Dan soal zaman dan masa, kairos dan kronos, itu bukan sesuatu yang perlu untuk ditulis bagi kita. Kedatangan Tuhan bukan alasan untuk menentukan penanggalan, tetapi kita belajar mempersiapkan diri untuk benar-benar siap dengan hari Tuhan. Karena kamu sendiri tahu benar-benar, begitu di ayat 2 terjemahan Alkitab, terjemahan 1 atau terjemahan lama. Jika sebelumnya Paulus fokus pada ketidaktahuan, di sini Paulus fokus pada apa yang mereka tahu. Apa yang harusnya saya dan Anda tahu? Pertama-tama disebut kedatangannya seperti pencuri di tengah malam. Tiba-tiba tak terduga. Ada sedikitnya 2 kasus pencurian di zaman-zaman penulisan dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini. Pertama, pencuri di pemandian. Jadi zaman di mana pakaian mungkin masih terbatas, sulit ditemukan. Orang lagi mandi atau nyuci, pakaiannya dicuri. Bisa kebayang dia pulang harus bagaimana ke rumah dan ke tempat tinggalnya. Yang kedua, pencurian di tengah malam. Jadi kenapa kita bicara itu? Untuk memberitahu bahwa
di zaman penulisan kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, bahwa memang masalah pencuri adalah masalah serius. Tidak sederhana masalah kita sekarang, yang menekankan bahwa itu sangat tiba-tiba dan tidak terduga-duga. Tidak ada pencuri yang mengatakan, "Inang izin ya, nanti tengah 2 pagi kita datang." Tidak, di tengah malam. Jadi mereka membagi waktu itu bisa dengan 3 kepingan tembikar. Kepingan pertama itu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam, dari jam 10 sampai jam 2 pagi, dari jam 2 sampai jam 6 pagi. Jadi kalau disebut tengah itu potongan yang paling tengah di jam 10 sampai di jam 2 pagi. Kira-kira gambaran itu menyebut bahwa semestinya Anda dan saya sama-sama tahu bahwa kedatangan itu tiba-tiba dan tidak terduga. Dan yang kedua, kita lihat di ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti orang perempuan hamil yang ditimpa oleh sakit bersalin. Artinya penderitaan itu tidak terhindarkan. Jadi kalau pencuri itu tidak terduga, sakit bersalin itu tak terelakkan. Tidak ada yang akan bisa luput bila hari itu sudah tiba. Tidak ada yang bisa berkata, "Tuhan, aku masih jomblo. Tuhan, aku belum punya pasangan. Saya nikah dulu." Tidak ada. Di mana dan apapun tidak bisa menghindar. Dan yang ketiga, di ayat 4, harusnya Anda dan saya tahu bahwa bicara hari Tuhan adalah demikian. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari-hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Lalu di ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, untuk memberitahu bahwa hanya ada 2 pilihan. Kalau tidak gelap, terang. Tidak terang, ya gelap. Tidak ada remang-remang. Tidak ada pilihan ketiga. Maka kegelapan yang terjadi dalam arti rohani di masa sekarang adalah pendahuluan dari kegelapan yang akan datang. Sehingga kalau kita lihat di ayat 5 ini sedang membagi 2 zaman. Pertama, zaman sekarang yang digambarkan zaman kegelapan, dan yang akan datang adalah zaman terang. Maka ibarat kita sudah malam sekarang, gelap telah turun dan makin gelap, tapi kita siap-siap untuk menyambut fajar yang akan menyingsing, terang yang akan terbit. Jadi gelap makin malam dan telah hampir pagi. Maka ketika Mesias itu datang, fajar akan menyingsing. Nah, 3 hal yang semestinya kita tahu, dan kita tidak perlu tahu apa yang tidak perlu diketahui. Kapan, tanggal berapa, jam berapa, di mana, itu bukan hal yang mendasar. Yang mendasar dalam hal kita mempersiapkan diri kita menyambut hari kedatangan Tuhan. Jadi pertanyaan sekarang, apa yang harus kita lakukan? Oleh ayat 6 kita diingatkan, sebab itu baiklah kita tidak tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Maka poin pertama, jangan tidur, berjaga-jagalah dan sadar. Bukan berarti Anda tidak dibolehkan tidur pada malam hari, tapi artinya kita terus bersiap-siap. Agustinus, seorang bapak gereja, berkata, kenapa tidak diberitahu hari terakhir kita? Kenapa hari terakhir selalu hari rahasia, supaya kita selalu mempersiapkan diri kita. Apa yang membedakan dunia gelap dan terang?
Ayat 6 memberitahu kita, menandai kita zaman terang atau zaman gelap, kita orang gelap atau orang terang. Yang paling menandainya oleh ayat 6 disebut perilaku kita. Maka disebut di ayat 6, janganlah kita tidur seperti orang-orang malam. Jadi yang paling bisa mendeteksi kita orang gelap atau orang terang itu hanya perilaku kita. Jadi orang tidak bisa dipisahkan dari perilakunya. Benar kita diselamatkan oleh karena iman, anugerah Allah melalui iman kita. Tetapi bukan berarti perilaku menjadi bisa serampangan. Tidak bisa dipisahkan. Iman tanpa perbuatan, karena susah membuktikan iman kalau tidak melalui perbuatannya. Atau perbuatan harus menjadi produk dari iman. Perilaku kita sangat menandai ciri kita, apakah kita gelap atau terang. Maka apa tanda-tanda orang tidur? Ketika disebut ayat 5, jangan tidur. Apa tanda-tanda orang yang tidur secara rohani? Pertama, dalam keadaan tidak aktif. Semua anggota tubuhnya tidak bergerak, artinya beristirahat. Bahasa lainnya, dia tidak sadar, dia tidak peka dengan dosa, dia tidak peka dengan kehidupan di sekelilingnya. Arti lainnya adalah disebut orang-orang kegelapan itu adalah orang-orang yang sedang berada dalam ketidakberdayaan total. Artinya dia tidak bisa merasakan apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa sensitif dengan yang namanya dosa. Namanya orang dalam keadaan beristirahat total, ketidakberdayaan secara total. Maka gerakan pertama adalah berjaga-jaga dan sadar. Dan yang kedua, ketika kita melihat ayat 11, nasihatilah seorang akan yang lain, saling membantulah. Jadi saling membangun itu gerakan kedua di ayat 11 ini. Ada banyak cara orang memasuki sebuah persekutuan, komunitas. Ibarat dua cara orang masuk dalam sebuah ruangan. Pertama, ada orang masuk dalam ruangan, dalam hati dia berkata, ini saya, lihatlah saya. Tapi ada cara kedua, orang masuk dalam sebuah ruangan, dia langsung berkata, oh itu si ini, oh itu si itu, oh itu si anu. Kenapa? Itu kembali kepada siapa yang menjadi pusat. Ada banyak orang sibuk pada peneguhan diri, pengukuhan diri. Tetapi yang kedua, dia justru membangun dirinya melalui orang lain. Jadi salah satu cara terbaik untuk peneguhan diri kita sebenarnya, penguatan kita dengan diri kita adalah dengan cara apa? Menguatkan orang lain di sekitar kita. Maka bagaimana cara kita menyambut hari kedatangan Tuhan, sadar dan berjaga-jaga. Dan yang kedua, saling membangun satu dengan yang lain. Ada kekitaan dalam doa Bapa kami, ada kekitaan dalam ibadah-ibadah kita, sehingga ketika kita bicara hari kedatangan Tuhan, kita bergandengan satu dengan yang lain. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami memohon kiranya kami tidak tertidur, tapi kami peka dengan dosa. Kami berjaga-jaga dan sadar. Kami siuman, kami mempersiapkan diri dan hati kami menyambut Engkau setiap hari di dalam kehidupan kami. Datanglah Tuhan di tengah-tengah kami, dan jadikanlah kami saling membangun satu dengan yang lain. Karena dengan demikian kami dapat merayakan komunion kami dan sekaligus persekutuan komuni kami dengan sesama kami dan dengan Engkau. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.